belajar pujian ini bersama-sama, saudara. Goyangkan badanmu kiri dan kanan. Haleluya. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa samanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya, Yesus Tuhanku. Sungguh begitu besar kasih setia Tuhan atas hidup kita, amin. Mari nyatakan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, Tiada terselami, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Nyatakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya, Yesus Tuhanku. Na 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 na. sekali lagi. Na 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 Jemaat Tuhan, katakan, oh betapa haleluya. Boleh ikuti gerakan saya? Bilang kiri kanannya, oh betapa bandingannya, tiada duanya, tiada lagi ya jemaat Tuhan ya. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya. Yes, saya yakin semua punya tangan ya. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya. Yes, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya,
Umat yang bersuka cita boleh tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita besar, amin. Amin. Orang yang bersuka cita akan sangat terlihat dari wajahnya. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagimu. Nyatakan kepada Dia. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Lebih dari yang telah ku minta, Lebih dari Tuhan, lebih dari yang telah ku pikirkan. Engkau menyediakan semuanya bagi kami. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari nyatakan kepada Dia, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkau jaminan kami Tuhan. Jaminan
pujian ini menjadi isi hati kita. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Katakan kepada Dia, ku bersyukur padamu. Yes, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, dan lebih berharga. Sekali lagi umat Tuhan, ku bersyukur Yesus baik, Kau Tuhan yang mengasihi segala kekurangan kami, segala keterbatasan kami. Engkau tetap mengasihi kami. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih indah, dan lebih berharga. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Benar Bapa, Kau Tuhan yang mengasihiku. Yes, Kau
tetap setia berada bersama-sama dengan Kau. Shalom saudara-saudara sekalian, apa kabar? Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu ini. Saya akan berkhotbah dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Judul khotbah saya adalah Hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita baca Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji, pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada Allah yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21 ini adalah bagian daripada nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus agar hidup menjadi anak-anak terang. Kita baru saja merayakan hari raya Pentakosta, yaitu hari raya perayaan pencurahan Roh Kudus pertama kali 2000 tahun yang lalu di Israel, di Yerusalem. Pencurahan itu begitu dahsyatnya yang mereka alami sehingga kita terkagum-kagum. Tetapi Tuhan juga menjanjikan kepada kita di akhir zaman kita akan dicurahkan hujan awal dan hujan akhir yang bersamaan, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita bangkit ya, biar kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini dapat menarik semua orang datang kepada Kristus. Nah, bagaimana supaya nasihat Rasul Paulus ini dapat kita terapkan dalam hidup kita sekarang ini? Nasihat-nasihatnya yang pertama, kita harus hidup dengan berhikmat. Kita baca dari ayat 15 sampai 17 dari Efesus 5 ini. Kemudian yang kedua, kita harus hidup dengan penuh Roh Kudus. Kita baca di ayat ke-18. Dan yang ketiga, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca di ayat 19 sampai 21. Yang pertama, hidup dengan hikmat. Kita baca ayat 15 sampai 17 kembali dari Efesus 5. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita ini sekarang ini hidup di akhir zaman. Hari-hari akan semakin jahat. Jadi perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang-orang bebal katanya ya. Kita jangan seperti sekedar hidup dengan rutinitas seperti yang kita lakukan sebelum COVID-19 ini. Hari-hari ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi begitu mendadak dan menakutkan di seluruh dunia. Iblis dan para pengikutnya berusaha untuk menebarkan roh ketakutan, roh intimidasi, roh kebencian antar ras manusia, roh keserakahan, roh kebohongan melalui media-media. Lockdown atau PSBB yang baru saja dialami oleh orang-orang Indonesia maupun juga di seluruh dunia lockdown itu banyak membuat orang tidak bisa lagi beribadah seperti sebelumnya. Banyak perusahaan, toko-toko, mall harus ditutup sehingga ada yang bangkrut dan ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan izinkan kita untuk beberapa saat tinggal di dalam rumah. Jangan pergunakan dengan sia-sia, tetapi mari tingkatkan aktivitas rohani kita selama kita ada di dalam rumah. Karena hari-hari akan semakin goncangan-goncangan ini akan semakin besar.
akan semakin intens. Seperti orang yang mau melahirkan, seorang yang mau melahirkan, sakit perutnya itu makin lama makin cepat, intensitasnya itu makin sakit. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa kesusahan besar yang akan dimulai di tahun 2021 ke atas, 2021 seterusnya dan seterusnya. Saat ini merupakan wake up call Tuhan buat umatnya di seluruh dunia. Jadi kita harus bangun dari tidur kita, jangan tinggal dalam zona nyaman. Kita harus bangkit untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Jangan kita hidup seperti orang bebal yang susah untuk diajari, yang tidak mau diberi nasihat-nasihat. Jangan bodoh. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan tentang pengenalan akan firman Allah. Tanggal 29 September 2019 tahun yang lalu, umat Israel merayakan tahun barunya, tahun 5780. Kenapa kita harus memperhatikan tahun baru orang Israel? Karena perayaan-perayaan orang Israel ini adalah ketetapan Tuhan. Tuhan sendiri yang menetapkan di dalam perjanjian lama. Dan tahun baru yang mereka lalui tahun lalu 29 September ini adalah tahun P, tahun mulut. Jadi bukan soal makanan, tetapi soal kata-kata, kuasa perkataan. Soal deklarasi, soal kata-kata atau speech. Hal yang paling sulit kita kuasai dalam tubuh kita adalah lidah kita. Mulut kita ini mempunyai kuasa untuk penciptaan, dari yang tidak ada menjadi ada. Bibir kita ini menentukan banyak hal. Perkataan kita bisa menjadi benih untuk masa depan kita. Perkataan kita juga bisa menjadi nubuatan apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi begitu pentingnya perkataan, dan Tuhan memperhatikan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan ini. Tuhan memperhatikan, Tuhan mencatatnya. Kita baca dari Malaikat 3 ayat 16 ayat sampai 18. Malaikat 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan mencatatnya ya melalui malaikat-malaikat surgawinya. Mungkin kalian berkata, oh itu perjanjian lama. Nah di perjanjian baru juga waktu Thomas berkata bahwa dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh kawan-kawannya bahwa Tuhan telah bangkit, 8 hari kemudian waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kembali, Thomas langsung ditegur oleh Tuhan atas perkataannya, ucapannya 8 hari yang lalu. Jadi betapa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Banyak orang diberkati roh, jiwa, dan tubuhnya oleh kata-kata. Tetapi banyak juga orang yang hancur karena kata-kata hidupnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan orang dari mulutnya itu berasal dari hatinya. Markus 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan,
perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi bagaimana supaya hati kita ini bersih dari segala kejahatan? Yaitu kita dengan membaca firman, merenungkan firman, dan meditasi firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 29 mengatakan firman Allah itu seperti api, seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Nah, firman Tuhan itu seperti api. Nah, emas yang murni harus dipanaskan berkali-kali supaya hilang kotorannya. Jadi hati kita akan bersih, kita akan dibersihkan, dimandikan, disucikan, dimurnikan dengan firman Allah. Yaitu karena firman Allah itu api yang membersihkan, yang menyucikan hati kita. Biasakan diri kita untuk membaca firman Tuhan dengan bersuara. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jikalau kita bersuara dengan waktu membaca firman Tuhan, telinga kita mendengar. Tapi kalau kita tidak berbicara dengan bersuara, kita membacanya dalam hati, maka telinga kita tidak mendengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tuhan Yesus juga berkata di dalam firman-Nya di Lukas 18 ayat 8b, yaitu jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Jadi waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, apakah ia mendapati iman di bumi? Tanpa iman, tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jadi iman kita harus bertumbuh menjadi iman yang besar, menjadi iman yang kuat untuk dapat memindahkan gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung persoalan. Begitu dahsyatnya kuasa perkataan di tahun P ini. Ini akan terjadi selama 10 tahun tahun P ini. Jadi iblis juga berusaha untuk membuat kita tidak berkata-kata, memperkatakan firman. Dia berusaha menutup mulut kita dan memakaikan masker ke seluruh dunia untuk kita tidak bersaksi, untuk kita tidak memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, nasihat Paulus itu hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita baca di ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita hidup harus dipimpin oleh roh. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh pimpinannya, tuntunannya, untuk tetap kuat di masa yang sulit. Kita butuh mendengar suaranya untuk memimpin kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dan keputusan-keputusan yang sulit. Dan kita perlu kekuatannya untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang kita ambil agar ada terobosan-terobosan yang baru. Roh Kudus dapat memberi hikmat kepada kita untuk kita membuat kebijakan strategi-strategi yang baru atau inovasi-inovasi yang baru di masa resesi. Hidup kita ke depan ini akan berubah setelah COVID-19 ini menjadi new normal, ya. Tetapi kita adalah new creation di dalam Kristus Yesus. Kita adalah ciptaan baru. Nah, Roh Kudus sebagai new creation, Roh Kudus menolong kita untuk berjalan, untuk bergerak di dalam new normal. Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Dia adalah penolong kita. Dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kita sebenarnya tidak tahu bagaimana harusnya berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Bapa yang menyelidiki hati nurani mengerti maksud Roh Kudus itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk kita orang-orang kudusnya. Roh Kudus akan mengajar kita dalam segala sesuatu. Roh Kudus juga akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dari Januari kemarin, waktu pergantian tahun, Tuhan sudah memberi saya suatu mimpi bahwa saat itu kira-kira ada di daerah Gambir atau Jakarta Pusat,
suasana sangat mencekam, suasana sangat menakutkan, seperti ada sesuatu yang membahayakan. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sepi-sepi, bukan keadaan perang orang lari ketakutan, tidak. Saya sharing sama teman-teman di rumah, teman-teman doa, dan kami banyak berbahasa roh. Bahasa roh ini kita tidak ada yang mengerti, akal budi kita tidak mengerti apa yang kita doakan, tetapi roh sendiri berdoa kepada Bapa dengan kata-kata rahasia. Dan kalau kita banyak berbahasa roh, itu membangun diri kita sendiri. Bahasa roh ini membuka alam roh, membuka alam heavenly realm, atmosfer surgawi. Ya, dalam bahasa roh kita kadang-kadang dikasih penglihatan, dikasih hikmat sama Tuhan. Jadikan Roh Kudus ini sahabat kita. Umat Tuhan di seluruh dunia saat ini sedang mengerang bersama-sama, berdoa, kita semua unity untuk minta pencurahan Roh Kudus, hujan awal dan hujan akhir yang dicurahkan bersamaan sehingga menggenapi kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 38. Kita merindukan pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran yang melanda seluruh dunia. Sehingga pencurahan yang besar-besaran itu akan membuat kemuliaan Tuhan memenuhi bumi, memenuhi seluruh bumi. Kitab Kisah Para Rasul 2, waktu pencurahan awal mula-mula Roh Kudus itu belum menggenapi kitab Yoel 2, 28-38. Sebab hanya sebagian orang, yaitu orang-orang dewasa saja yang menerimanya. Sedangkan anak-anak belum menerimanya. Juga belum semua orang menerima baptisan Roh Kudus tersebut. Tetapi di akhir zaman Tuhan menjanjikan bahwa semua manusia akan menerimanya. Sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti yang dinyatakan di Habakuk 2 ayat 14, dikatakan bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Nabi-nabi Tuhan seperti Cindy Jacob, dia adalah nabi Tuhan level dunia, yang mengatakan bernubuat tentang Indonesia bahwa Indonesia akan menjadi tempat Pentakosta ketiga. Pentakosta pertama terjadi di Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street, Pentakosta ketiga akan terjadi di Indonesia. Wow, dahsyat. Pasti Indonesia menjadi umat pilihan Tuhan. Kemudian juga ada Lou Engle juga bernubuat bahwa api Tuhan, ada pilar api di Indonesia, ada pilar api di Indonesia. Yang ketiga ada James Gold waktu wawancara online bersama Sid Roth di acara It is Supernatural, dia menceritakan bahwa dia dibawa Tuhan ke surga dan Tuhan berpesan padanya tentang lawatan dan penuaian. Salah satu yang dikatakannya adalah tentang Indonesia. I see the people of Indonesia catching fire. Saya melihat orang-orang Indonesia menangkap api Roh Kudus. Bukankah itu sesuatu yang membangkitkan roh kita, bahwa kita bersemangat, kita rindukan bahwa itu akan terjadi di bangsa kita, akan terjadi lawatan yang besar, akan terjadi lawatan yang dahsyat. Iblis juga mengetahui rencana tersebut, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya besar-besaran ke seluruh dunia. Jadi pada Olimpiade 2012 kemarin, di waktu pembukaan, dia sudah melakukan tindakan profetik negatif untuk menyebarkan COVID-19. Kalau kita melihat videonya ulang, ya, waktu acara pembukaan di menit ke-48, kalian bisa melihat bahwa mereka mereka mendramakan tentang COVID-19 ini, apa yang terjadi untuk di seluruh dunia. Levelnya level dunia, acara ini acara level dunia. Iblis berusaha untuk menuai jiwa-jiwa, mengambil jiwa-jiwa sebelum waktunya, sebelum mereka diselamatkan Tuhan melalui lawatan. Mereka juga berusaha untuk menjangkau jiwa-jiwa sebelum waktunya untuk mereka dibawa masuk ke dalam neraka. Tetapi jangan khawatir, kita dipilih sama Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini adalah raja-raja dan imam-imam. Dalam bahasa Inggris raja-raja dikatakan dulu, tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia imamat yang rajani. Kalau dalam bahasa Inggris raja-raja dan imam-imam. Jadi sebenarnya pemilihan Tuhan ini pertama kali jatuh kepada bangsa Israel untuk menjadikan mereka kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kepada mereka Tuhan mau menjadikan mereka sebagai harta kesayangan Tuhan sendiri di antara segala bangsa. Tetapi mereka menolaknya. Sehingga oleh karena darah Kristus Yesus kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk menjadi raja-raja dan imam-imam. Ya, kita ini menjadi umat pilihan Tuhan untuk menjadi raja-raja dan imam-imam. Nah, sebagai raja-raja kita diberi kuasa untuk penaklukan dan otoritas, dominion and authority. Apa tugas seorang raja? Tugas seorang raja yaitu memimpin, berperang. Tugas seorang raja juga untuk merebut daerah-daerah baru, menaklukkan musuh, mengalahkan musuh-musuh, menjarah harta benda mereka. Ya, Tuhan memberi kita kuasa untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan penguasa-penguasa di udara, roh jahat di udara, juga untuk memadamkan semua panah bara api si jahat, untuk merebut jiwa-jiwa. Tuhan juga memberi kita kuasa untuk mengaum seperti singa Yehuda, yaitu kita mendeklarasikan, kita memproklamasikan, kita memperkatakan firman Tuhan. Misalnya dalam kesesakan, deklarasikan kemenangan untuk pembalikan keadaan. Deklarasikan bahwa berkat Tuhan baru setiap pagi. Deklarasikan kita lebih daripada pemenang. Nah, kesaksian sedikit dari saya bertahun-tahun, saya sudah mendeklarasikan firman-firman Tuhan, terutama dari kitab Yesaya. Banyak kata-kata yang bagus-bagus dari firman Tuhan, yang bagus-bagus dari Yesaya yang sangat menguatkan. Dan yang digenapi, yang sudah digenapi saat ini di Yesaya 60, yaitu ayat 10, orang-orang asing akan membangun tembokku, orang-orang asing membangun tembok kami, dan raja-raja mereka akan melayani kami. Di 61 ayat 5, kami orang-orang luar bekerja bagi kami sebagai petani, sebagai gembala kambing domba kami. Gembala kambing domba kami, orang-orang asing akan bekerja bagi kami sebagai petani dan tukang kebun anggur kami. Nah, sebagai imam-imam Tuhan, ada perjanjian Tuhan dengan para imam. Kita imam-imam Tuhan. Kita baca dari Maleakhi 2 ayat 5 sampai 7. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak adalah kehidupan dan sejahtera. Itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran pada mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita imam-imam yang ditetapkan Tuhan, ya, takut akan Tuhan selalu ada pada kita gentar terhadap nama Tuhan. Pengajaran yang benar ada dalam mulut kita, kecurangan tidak ada pada bibir kita. Tugas seorang imam yang lain adalah kita membawa pendamaian bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan dan dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang belum diselamatkan dengan Tuhan, kita membawa pendamaian, kita berdoa syafaat, meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka semua, dan meminta belas kasihan Tuhan. Juga kepada bangsa kita minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk bangsa kita, dan pengampunan dosa untuk bangsa kita. Ini berlaku buat kita semua imam-imam Tuhan. Bukan cuma tugas Pak Marsudi saja, tetapi tugas kita sebagai imam, ya, sebagai raja-raja dan imam-imam. Ada tugas kita. We are the chosen generation, ya, his own special people. Yang ketiga, hidup memuliakan Tuhan.
Kita baca dari ayat 19 sampai 21 dari Efesus 5. Efesus 5 ayat 19 sampai 21. Dengan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, hidup memuliakan Tuhan. Manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Surga adalah tempat penyembahan kepada Tuhan. Tuhan itu mencari penyembah-penyembah, yaitu saudara dan saya, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dan kemuliaan tidak bisa dipisahkan. Glory and worship seperti mata koin dua sisi. Ya, pujian penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan menghadirkan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di dalam tempat kita menyembah Dia. Level lawatan Tuhan itu tergantung daripada level ekspektasi kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mengharapkan lawatan Tuhan? Apakah kita haus akan Dia, lapar akan Tuhan? Kerinduan kita, kehausan kita, kelaparan akan Tuhan melebihi segala sesuatu apapun. Tuhan menjadi nomor satu dan yang terutama dalam hidup kita. Penyembahan itu bukan sekedar lagu-lagu yang dinyanyikan. Penyembahan itu adalah yang pertama, pertemuan Tuhan dengan umatnya. Ya, pada masa PSBB atau lockdown, pada saat kita ada di rumah, kita bisa mengakses ibadah-ibadah sebenarnya dari hamba-hamba Tuhan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Pada hari Minggu, kalau kita mengakses online ibadah-ibadah online, kita bisa mendengar, melihatnya, kita bisa mengikuti ibadah tersebut 5-6 kali. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ataukah hanya cuma menonton hamba Tuhan? Mari kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ibadah online ini. Kalau kita baca dari Ibrani 12 ayat 28 ayat 29, Ibrani 12 ayat 28 ayat 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Apakah kita selama COVID-19 ini terjadi di bangsa kita bisa mengucap syukur untuk keadaan-keadaan yang terjadi, yang sudah terjadi saat ini? Bisakah kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala keadaan? Kita evaluasi ibadah online kita. Apakah saat ibadah online kita hormat dan takut akan Tuhan? Bagaimana postur tubuh kita? Apakah kita beribadah online ini dengan sambil tiduran? Ataukah sambil makan-makan? Ataukah sambil ngemil? Ataukah saat pujian penyembahan kita masih mengangkat tangan kita? Sama seperti pada waktu kita di gereja mengangkat tangan. Ataukah kita sambil bekerja, pekerjaan rumah tangga, kita sambil menonton di TV ibadah online ini? Apakah kita masih sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan dalam ibadah online kita ini? Mungkin awal-awalnya kita bisa beribadah secara sungguh-sungguh, tetapi dengan berjalannya waktu, mungkin kita sudah mulai pindah-pindah channel online, dari satu online ke online yang lain. Kalau dirasa hamba Tuhannya kurang berbobot, kurang urapan, atau kurang menarik. Penyembahan adalah respon kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, kita beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Jadikan penyembahan kita ini adalah gaya hidup atau lifestyle dalam hidup kita, sebagai sarana untuk pintu masuk perjumpaan kita dengan Tuhan secara intim, lebih intim lagi dengan Tuhan. Yang kedua, ketaatan adalah bagian penyembahan kita kepada Tuhan. Juga adalah merupakan penyembahan kita kepada Tuhan, ketaatan. Ketaatan mencerminkan kerendahan hati.
Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Kita sebagai muridnya, sebagai anak-anak Tuhan juga harus lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan kita. Orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan, ya. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan Tuhan. Ketaatan kepada pemerintah juga merupakan bagian daripada kerendahan hati dan penguasaan diri. Kalau kita menyuruh anak kita melakukan segala sesuatu, kita tentunya mengharapkan dia melakukannya dengan segera dan dengan senang hati. Demikian juga kalau pemerintah menyuruh kita untuk berdiam diri sejenak, lakukanlah dengan senang hati dan segera. Kita nggak mau anak-anak kita mencontoh kita karena kita tidak taat kepada pemerintah. Anak-anak juga akan mencontoh teladan hidup kita, ketaatan kita kepada Tuhan dan kepada pemerintah. Yang ketiga, yang pertama tadi penyembahan adalah pertemuan Tuhan dengan kita. Kedua, penyembahan adalah ketaatan adalah bagian daripada penyembahan. Yang ketiga, persembahan kita merupakan juga penyembahan kita kepada Tuhan. Yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi persembahkan tubuh kita, jangan menjadi hamba dosa atau hamba uang. Yang kedua, persembahan persepuluhan dan buah sulung. Ya, kita baca dari Malaki 3 ayat 10-12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu tidak berbuah. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, dan kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi kita beri yang terbaik kepada Tuhan, jangan beri yang sisa, jangan beri yang cacat kepada Tuhan atau yang rusak kepada Tuhan. Ketiga, persembahan kepada orang-orang miskin memuliakan Tuhan. Saat ini banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, karena banyak orang yang di PHK. Kalau kita menolong mereka dengan memberikan sembako, akan menolong sedikit kehidupan mereka, ya, untuk mereka bisa makan 3 kali, untuk mereka bisa mungkin membayar uang kos untuk tempat tinggal mereka. Adalah kesempatan bagi kita untuk menabur bagi orang-orang miskin, supaya ada ucapan syukur dari mulut mereka kepada Allah, ya, untuk memuliakan nama Allah. Kita ini murah hati karena Bapa kita murah hati. Ya, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah saja, tetapi juga dengan perbuatan dan kebenaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, biar menjadi berkat bagi kita dan menjadi renungan buat kita, yang menjadi penghiburan buat kita. Dalam nama Yesus, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
Kau setia. Kau setia, Kau Lebih lagi katakan Kau setia. Amin. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh mengakhiri kebaktian hari ini. Kami juga terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Bisyang. Memberkati Ibu Bisyang ini yang luar biasa. Dimanapun Kau utus, Kau pakai, nama Tuhan selalu dimuliakan lewat hamba-Mu ini. Berkati dalam kesehatannya, berkati Pak Kos dan anak-anaknya semua. Biarlah Tuhan pakai lebih luar biasa sih, dan selalu ada perlindungan malaikat Tuhan, bungkus tutup dan kuasa darah Yesus, sehingga mereka dimanapun ada dalam perlindungan-Mu. Dan sebentar kami akan beraktivitas kembali. Biarlah Tuhan turunkan berkat bagi seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berkelimpahan yang datang dari Bapa Surgawi. Diberkatilah segala aktivitasmu, diberkatilah dalam kesehatanmu, diberkati dalam studi atau cita-cita anak-anakmu, dan diberkatilah di dalam seluruh aspek kehidupanmu, apapun yang pekerjaan dibuat berhasil. Terimalah cinta kasih Kristus yang begitu sempurna dan darahnya yang melindungi, karena dalam darah Yesus ada kuasa untuk melindungi kita semua. Karena itu terimalah percikan darah Yesus. Setiap jemaat terima bahwa engkau akan dilindungi dimanapun kau berada, dipagari, diproteksi oleh darah Yesus, sehingga engkau akan dijauhkan dari segala penularan virus corona. Dan terimalah kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik hidup kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan. Benar Bapa. Kebangkitan Pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkanku Dengan iman. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab ini kerinduan kami Tuhan. Engkau bertahta atas pujian kami. Kami rindukan. Yes. Bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kepada Dia. Kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. Nyatakan sekali lagi dengan iman. Kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi dengan iman kita serukan. Kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas Indonesia. Haleluya. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat
sama-sama serukan. Wuh! Wuh! Lebih keras lagi.